warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Chandrika, saya adalah guru geografi kalian selama 1 tahun mendatang. Kalau kemarin kita sudah bahas ya nak, masalah geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Fenomena geosfer tersebut bisa berupa fisik maupun sosial. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang 10 konsep esensial geografi. Apa saja 10 konsep esensial geografi tersebut? Berikut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di konsep geografi ada yang namanya konsep lokasi. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua, ada yang absolut, ada yang relatif. Lokasi atau letak ini menunjukkan suatu letak atau wilayah, suatu tempat ada di mana. Kalau misalkan kita membicarakan tentang letak secara absolut, berarti kita membicarakan tentang letak astronomis wilayah tersebut. Nah, namun jika kita membicarakan tentang letak relatif, berarti kita akan membicarakan tentang letak geografis. Bagaimana perbedaan antara absolut sama relatif? Ibu contohkan menggunakan globe seperti ini. Oke. Sebelah sini adalah wilayah Indonesia. Secara letak absolut berarti kita membicarakan tentang letak astronomis. Di manakah letak Indonesia? Berarti kalau misalkan kalian punya peta, letak geografis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kenapa yang satu lintang utara, yang satu lintang selatan? Karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa seperti ini, di mana kota Pontianak dan beberapa kota lainnya itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Lintang utara ditujukan kepada tempat-tempat Indonesia yang berada di atas dari garis ekuator, sedangkan lintang selatan ditujukan oleh tempat-tempat yang berada di bagian bawah garis ekuator. Lalu kenapa bujurnya timur dan timur, tidak ada bujur barat dan bujur barat? Karena Indonesia 0 derajat bujur itu ada di kota Greenwich di Inggris. Menurut Inggris, kita berada di bagian timurnya Inggris di sebelah sini. Lalu kalau misalkan kita putar globenya, ini Inggris sebelah sini, kita putar globenya, maka Indonesia ada di sebelah timurnya Inggris. Lalu bagaimana dengan lokasi relatif dari suatu tempat? Kita beri satu contoh, misalnya di sini ada Turki, ada negara Turki. Bagi negara Amerika dan negara Inggris, Turki disebut dengan Middle East. Tapi menurut Indonesia, kita ada di timurnya Turki, seharusnya Turki ini ada di sebelah barat Indonesia. Seharusnya bukan Middle East, tapi Middle West. Ini yang disebut dengan lokasi relatif atau tidak tepat di mana dan tidak tetap. Jadi Turki ini mempunyai dua lokasi menurut sudut pandang dari dua wilayah berbeda. Yang pertama dari Indonesia, dia disebut dengan Middle West, tetapi kalau dari Amerika dan Inggris dia disebut dengan Middle East. Oke. Nah, konsep kedua ada yang kita sebut dengan jarak. Jarak pun seperti lokasi, ada yang sifatnya relatif, ada yang absolut. Absolut berarti tetap, sedangkan relatif berarti tidak tetap. Perbedaannya seperti apa? Kita ambil contoh paling sederhana. Jarak absolut dari Jakarta sampai ke Surabaya itu sekitar 600 sampai 700 km. Namun jika kita membicarakan tentang jarak relatif, maka jarak itu tidak tetap. Dihitungnya menggunakan apa? Menggunakan satuan waktu. Jika dari Jakarta menuju Surabaya, jaraknya dapat ditempuh dalam waktu 12 jam jika menggunakan kereta api. Namun jika menggunakan pesawat terbang, jaraknya akan menjadi 1 jam 30 menit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak absolut itu satuannya adalah satuan panjang, kilometer sama dengan meter. Namun jika jarak relatif, dia menggunakan satuannya adalah satuan waktu. Itu berlaku juga untuk kondisi jalan raya padat atau lenggang. Misalnya dari Sidoarjo menuju Surabaya ketika pagi hari cenderung padat, maka jarak relatifnya akan
berbeda dengan dari Surabaya menuju Sidoarjo ketika siang hari. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya konsep pola. Konsep pola ini adalah keterkaitan suatu aspek dengan aspek lain atau komponen dengan komponen lain. Contohnya, saya akan menggambarkan jika di sini adalah aliran sungai. Komponen pertama kita punya sungai. Komponen kedua kita punya yang namanya pemukiman. Pemukiman kita gambar dengan gambar kotak-kotak seperti ini. Oke. Jika kalian memperhatikan dari citra satelit di Google Map bahwa semua pemukiman, berarti komponen pertamanya adalah sungai, komponen keduanya adalah pemukiman. Oke. Kalau di pola, di konsep pola, adanya interaksi antar komponen dengan komponen lain. Interaksi antara sungai sama pemukiman ini apa sih? Oh, berarti jika ada sungai, maka pemukimannya akan membentuk garis linear atau garis memanjang mengikuti si sungai ini. Itu adalah interaksinya. Pasti jika pemukiman itu didirikan di sekitaran sungai, maka pemukiman itu akan membentuk linear atau satu garis panjang mengikuti pola aliran sungai. Begitu juga dengan yang di pantai. Namun berbeda jika pemukiman ini dibangun di pegunungan. Maka pola yang akan tercipta di pegunungan, pola pemukimannya akan cenderung lebih memusat. Memusat untuk apa? Memusat untuk mencari dataran yang landai atau memusat untuk mendekati mata pencarian dari penduduknya. Misalnya mendekati lahan pertanian, lahan persawahan, perkebunan, seperti itu. Lalu yang keempat ada yang disebut dengan konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini meliputi aksesibilitas suatu wilayah dicapai dari wilayah yang lain. Sebagai contoh sederhananya, ketika sebelum tahun 2004, untuk menuju Madura dari Surabaya hanya dapat dilewati menggunakan jalur laut, menggunakan transportasi laut, yaitu dengan menyeberangi yang kita sebut dengan Selat Madura. Namun setelah 2004, ketika masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka dibangunlah jembatan yang disebut dengan Jembatan Suramadu. Dengan demikian, keterjangkauan Madura dari Surabaya lebih mudah ketika pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, seperti itu. Karena apa? Ternyata dari Surabaya menuju Madura saat ini bisa ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama bisa menggunakan laut, yang kedua bisa menggunakan moda transportasi darat dengan cara melewati jembatan tersebut. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan konsep aglomerasi. Kalau konsep aglomerasi ini adalah keterkaitan aktivitas manusia dengan bentukan fenomena geosfer. Contohnya, di Surabaya ini kita membagi menjadi Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita mau lihat lagi bahwa aglomerasi ini adalah tentang pengelompokan. Pengelompokan pemukiman rata-rata ada di Surabaya Timur. Seperti halnya di dekat sekolah kita, di belakang sekolah kita ini ada yang namanya Jalan Panjang Jiwo. Itu adalah pengelompokan pemukiman, adanya di Panjang Jiwo. Namun jika kita mau lihat lagi perkantoran ada di mana, itu ada di Surabaya Pusat. Rasanya jarang ya kalau misalkan kita melihat ada pemukiman berkerumun di Surabaya Pusat. Itu yang disebut dengan aglomerasi. Suatu konsep tentang aktivitas manusia yang mempengaruhi fenomena geosfer di atas muka bumi. Selanjutnya ada yang disebut dengan konsep morfologi. Morfologi ini tentang bentukan bumi. Bentukan bumi itu seperti yang kita tahu ada pantai, lalu ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, seperti itu. Nah, morfologi ini atau morfologi bumi ini tercipta oleh dua tenaga, yaitu ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Endogen berarti tenaga dari dalam bumi. Seperti apa contohnya? Ada tektonisme, ada vulkanisme. Lalu
Kalau yang untuk eksogennya sendiri itu berarti dari luar bumi. Contohnya seperti apa? Ada air, ada angin. Endogen akan bersifat cenderung membangun, sedangkan eksogen cenderung merusak. Mengapa endogen kita sebut membangun? Coba kalian cari di internet atau sumber lainnya seperti di YouTube, bagaimana sih caranya pegunungan Himalaya itu tercipta? Pegunungan Himalaya tercipta karena ada dua lempeng yang saling mendekat. Pergerakan lempeng itu berarti adalah pergerakan tektonik, di mana tektonik adalah akibat dari tenaga endogen. Kenapa membangun? Karena dia membentuk suatu bentukan yang baru. Namun, kenapa kita bilang eksogen adalah tenaga perusak? Karena eksogen ini yang dari air sama angin bersifat mengikis, mengerosi, lalu menghancurkan bentukan-bentukan bumi yang sudah ada. Seperti itu. Nah, contohnya lagi, perbedaan morfologi antara laut utaranya Pulau Jawa dengan laut atau pantainya selatan Pulau Jawa. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin kalian jarang untuk mendengar berita bahwa Jakarta atau Surabaya terkena tsunami. Mungkin tidak pernah kalian mendengar berita bahwa Surabaya dan Jakarta mengalami tsunami, bencana tsunami. Namun kalian mungkin pernah mendengar bahwa di bagian Banten, Parangtritis itu mengalami tsunami. Kenapa sih bisa demikian? Karena Surabaya dengan Jakarta itu berada di bagian utara Pulau Jawa. Utara Pulau Jawa atau pesisirnya utara Pulau Jawa itu berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Laut Jawa adalah laut yang bersifat dangkal, sehingga arus dan gelombangnya tidak besar. Selanjutnya, kalau misalnya yang di Parangtritis, Pangandaran, lalu di bagian Banten, dia berbatasan dengan yang namanya Samudra Hindia. Contohnya, kenapa sih berbatasan langsung dengan samudra itu membuat terjadi tsunami atau gelombangnya besar? Contohnya seperti ini. Saya gambarkan contoh morfologi atau penampang melintang di laut utara. Laut utaranya Pulau Jawa itu cenderung landai. Jadi ini dari pesisir, lalu dia secara landai turun ke bawah seperti ini. Lalu di sini saya kasih garis strip-strip. Ini adalah permukaan air laut. Sehingga jika ada angin atau ada gelombang, dia lebih santai untuk sampai ke daratannya. Berbeda dengan laut di bagian selatan. Bentuk laut selatan itu seperti apa sih? Kalau tadi laut utara dia landai, dari bagian daratan ini lalu menurunnya secara landai. Tapi kalau di laut selatan, ini daratan, lalu dia turun ke bawahnya langsung curam. Seperti ini. Ini selatan, laut selatan. Otomatis bayangkan jika kalian memiliki suatu bidang siku-siku seperti ini dibanding dengan bidang yang runcing atau tumpul, ketika kalian menyiramkan seember air, misalkan seember air ini dituangkan, isinya diguyur ke sini, maka daya hempasnya akan lebih kuat dibanding kalau misalnya kita punya bidang yang lebih landai seperti ini. Ketika didorong, maka daya hempasnya tidak akan terlalu kuat seperti yang siku-siku. Nah, begitu dengan laut selatan. Bukan berarti dasar laut selatan itu siku-siku, tidak, tapi antara daratan dengan penurunan lautnya itu langsung dalam. Beda dengan yang utara yang lebih landai. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan konsep nilai guna. Kalau nilai guna itu tentang kegunaan suatu wilayah. Contoh, di dataran tinggi, kita ngomongin aja yang namanya Kabupaten Batu. Kabupaten Batu yang seperti kita tahu, dia adalah dataran tinggi yang memiliki suhu yang sangat sejuk, bahkan dingin, lalu dia memiliki kesuburan tanah yang subur dibandingkan dengan Surabaya. Lalu nilai kegunaan Kota Batu apa sih? Ada dua. Yang pertama, Kota Batu memiliki nilai kegunaan sebagai destinasi pariwisata. Yang kedua, dia atau Kota Batu memiliki nilai kegunaan sebagai
tempat untuk bercocok tanam, berkebun, dan bertani, seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan konsep diferensiasi area. Diferensiasi area itu sama halnya dengan nilai guna, tetapi kalau nilai guna tentang nilai suatu wilayah, nilai atau kegunaan suatu wilayah. Kalau diferensiasi tentang karakteristik suatu wilayah. Misalnya di Batu, karena dingin seperti itu, maka penduduknya akan cenderung untuk memilih baju-baju yang tebal-tebal atau jaket-jaket. Untuk apa sih? Untuk menghangatkan tubuhnya mereka. Sedangkan di Surabaya karakteristik udaranya adalah panas, sehingga kurang cocok jika orang Surabaya membeli baju-baju yang tebal, sehingga orang Surabaya seperti kita lebih cocok menggunakan baju-baju yang tipis-tipis aja. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi ini tentang keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya seperti apa? Misalnya di bagian Kabupaten Batu, itu kan kalau nilai kegunaan Kabupaten Batu untuk apa sih? Untuk bercocok tanam, untuk bertani, sehingga Kabupaten Batu memberikan suatu pasokan makanan kepada Surabaya. Lalu Surabaya memberikan apa kepada Kabupaten Batu? Seperti teknologi dan sumber daya manusia. Oh iya, satu lagi saya nyaris lupa, ada yang namanya keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar wilayah ini contohnya kalau misalnya kalian tahu tentang lumpur lapindo, di lumpur lapindo itu ada di Sidoarjo, Porong Sidoarjo. Akibat Porong Sidoarjo itu akhirnya banyak rumah-rumah yang tenggelam, sehingga membuat apa? Membuat penduduknya terpaksa untuk berpindah tempat tinggal. Akhirnya siapa yang merasakan maksudnya siapakah kabupaten-kabupaten yang merasa terdampak akibat porong yang terkena lumpur lapindo? Pasti daerah-daerah sekitarnya, seperti misalnya di Tulangan atau mungkin ke Pasuruan, karena mereka akan mencari tempat yang lebih dekat dengan porong. Atau kalau kita mau pakai contoh lain, contohnya kebakaran hutan di Riau itu mengakibatkan polusi udara sampai ke Singapura, seperti itu. Jadi itu adalah 10 konsep geografi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang prinsip dan pendekatan geografi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.